Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kembali lagi bersama Ibu ya. Di sini Ibu mau memaparkan materi mengenai menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar itu sangat penting bagi kita supaya pelajarannya itu masuk ke kita, supaya pelajarannya itu menjadi berkah, supaya ilmunya yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk doanya Ibu mau KM-nya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa KM-nya di sini? Saya Bu. Iya, silahkan ya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, Alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah siap ya untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya atau sebelum ke pembelajaran, kita ke tujuan pembelajaran dulu ya. Mengapa sih kita harus mempelajari mengenai foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad, dan bagaimana untuk menghindarinya begitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mempelajari bab 3 ini, bab 3 seluruh rangkaian ya. Setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Yang kedua, peserta didik yaitu kompeten dalam membuat karya berupa quotes dan mempublikasikannya di media sosial. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Kemudian yang keempat, peserta didik kompeten atau terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian teman-teman bisa kompeten dalam empat hal itu. Baik, gitu ya. Kita lanjut ke materi. Oke, Ibu mau nanya dulu deh. Kalian pernah nggak sih melakukan suatu amal ibadah karena ingin dipuji orang lain? Pernah nggak nih? Ada yang pernah? Coba raise hand atau langsung buka itunya di mute-nya, di unmute dulu. Pernah nggak? Pernah ya, oke. Ada yang pernah atau tidak pernah? Oh iya, ada yang tidak pernah, ada juga yang pernah. Ya, pasti ya, sifat kemanusiaan pasti kita ingin dipuji oleh orang lain. Itu adalah wajar. Itu sifat kemanusiaan. Berarti teman-teman harus berhati-hati dalam hal-hal tersebut. Kalian harus berhati-hati untuk tidak mengumbarkan kebaikan kalian, untuk tidak haus akan pujian. Kalian harus hati-hati. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana atau yang bagaimana, misalkan pengertian apa dari foya-foya, apa pengertian dari sum'ah, apa pengertian dari ria, apa pengertian dari takabur, dan juga hasad. Nah, oleh karena itu, mari kita mempelajari atau simak materi tersebut untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Begitu ya. Oke, kita amati dulu video. Setelah ini, Ibu mau kalian menanggapi apa yang ada di video tersebut. Amati dulu ya. Silakan. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Ah, bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu harus beli HP baru. Ahem.
Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Yah, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Dengar azan langsung OTW masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku nggak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Nah, bagaimana nih setelah melihat video tersebut? Ada yang mau memaparkan? Boleh? Baik, benar ya. Jadi untuk kasus yang pertama yaitu ada seorang anak yang meminta iPhone kepada ayahnya dikarenakan FOMO ya, takut ketinggalan sama yang lainnya. Karena yang lain sudah punya iPhone, tapi beliau masih belum mempunyai iPhone. Padahal beliau ini masih mempunyai HP Android yang masih sangat-sangat bagus. Nah, itu adalah sikap dari berfoya-foya ya. Jadi tidak mementingkan kebutuhan, tapi mementingkan kepentingan atau mementingkan keinginan dari hal anak-anak tersebut. Ya, seperti yang kita dengar atau seperti yang lagi ngetren sekarang yaitu FOMO, takut untuk ketinggalan. Baik, setelah melihat contoh tersebut, apa sih berfoya-foya itu? Oke, mari kita simak. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Dalam Islam, melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi dalam berfoya-foya itu adalah perbuatan setan. Hal yang sangat disukai oleh setan. Nah, bagaimana sih contoh-contoh dari berfoya-foya? Nah, contoh israf dan tabzir. Dalam hal makan minum. Contohnya apa nih? Boros ya. Dalam hal makan dan minum. Misalkan ya, kita lagi di sebuah hotel, banyak sekali makanan dan minuman. Kita nih yang boros gitu ya, membawa satu persatu atau membawa banyak sekali makanan tapi tidak kemakan.
Nah, itu adalah sifat dari berfoya-foya. Kemudian yang kedua dalam hal berbicara. Nah, nih di sini siapa nih yang suka berbicara berlebih-lebihan? Nah, dalam hal berbicara pun ini sangat-sangat dilarang jika kalian berbicara berlebihan. Ini termasuk berfoya-foya dalam hal berbicara. Seperti kita misalnya curhat nih ke teman sampai 4 jam, sampai 5 jam, 6 jam. Nah, itu sangat tidak dianjurkan oleh Islam ya. Itu adalah perbuatan setan dalam hal berfoya-foya berbicara. Kemudian dalam hal waktu di sosmed, sekarang ini anak-anak zaman sekarang ini dalam hal sosmed pasti itu paling lama sekali. Nah, kita tidak boleh berboros-boros dalam hal sosmed itu pun dalam hal sosmed pun gitu ya. Itu kita harus menghentikan atau membuat waktu yang wajar untuk bersosmed seperti ya 2 jam sekali misalkan, atau 2 jam sehari, atau misalkan paling banter gitu ya 5 jam sekali gitu ya. 5 jam sehari, maaf, 5 jam dalam sehari. Jangankan ini mah dari subuh sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya main HP terus sampai lupa beribadah. Itu tuh yang harus lebih berhati-hati. Kemudian dalam hal berbelanja, siapa nih misalkan ini mah biasanya ibu-ibunya ya ibu-ibunya suka berbelanja dalam berlebihan. Sekarang kan berbelanja nggak harus ke minimarketnya atau nggak harus ke pasarnya, kan sekarang belanja tinggal check out gitu ya. Nah, dalam hal berbelanja pun kita tidak boleh berlebih-lebihan, sebutuhnya saja, sewajarnya saja begitu ya. Kemudian dalam hal penampilan, seperti misalkan cewek-cewek dalam hal penampilan pengen bagus, pengen cantik gitu ya, pakai eyeshadow banyak banget, terus pakai eyeliner banyak banget, terus pakai ini juga, pakai lipstick banyak banget sampai kesini, terus bedaknya sampai dempul gitu ya. Nah, itu juga sangat-sangat tidak dianjurkan. Itu adalah perbuatan setan. Nah, iya. Gitu ya, itu untuk contoh dari berfoya-foya. Kita lanjut ke apa itu riya dan apa itu sum'ah. Nah, seperti tadi pada video, ketika seorang laki-laki memperlihatkan hartanya kepada orang lain, memperlihatkan bahwa saya mempunyai 2M, atau misalkan harga segitu mah ya murah, harga segitu mah ya murah banget lah kayak gitu. Nah, itu adalah perbuatan dari riya. Nah, apa sih riya itu? Riya adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti itu contohnya tadi, dan contoh yang lainnya seperti kita melakukan sholat tahajud nih. Kita melakukan sholat tahajud, terus kita posting. Kita posting di media sosial. Aku udah tahajud nih malam ini, terus Masya Allah Tabarakallah, aku sudah pengajian, atau misalkan aku sudah melakukan sholat duha. Nah, itu adalah sikap dari riya. Hati-hati ya teman-teman. Kalian harus menghindari sifat-sifat hati tersebut. Kemudian apa itu sum'ah? Sum'ah adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Nah, riya sama sum'ah ini masih masih bersambung ya, berkesinambungan. Jadi riya sama sum'ah ini masih berkesinambungan. Kita melakukan ibadah, sholat tahajud, kemudian diposting ke sosial media, dan Masya Allah Tabarakallah, saya sudah melakukan sholat tahajud. Nah, itu adalah riya dan juga sum'ah. Kemudian kita lanjut ke takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan juga merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Nah, seperti contoh yang di video tadi. Ketika dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling soleh, atau dirinya merasa ilmunya paling tinggi, dirinya tidak mau diimami oleh siapapun dan merasa dirinya harus menjadi imam di sana. Nah, itu adalah perbuatan dari takabur atau ujub atau sombong. Begitu ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah ilmu atau kita memiliki sebuah jabatan, seharusnya kita tidaklah sombong atas hal itu. Karena ilmu bisa saja hilang jika Allah menghendaki, atau misalkan harta bisa saja hilang, dan hidup itu berputar-putar. Dan yang paling penting itu adalah akhlak tercela.
Baik, untuk selanjutnya atau yang terakhir, apa itu hasad? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Siapa nih yang suka mengiri dengki kepada orang yang memiliki harta lebih, atau misalkan orang-orang yang telah membeli ini, membeli itu. Siapa nih? Nah, itu adalah perbuatan hasad, teman-teman ya. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, ketika tetangga membeli TV baru, wah panasnya kebangetan, panasnya sampai ngebul ya teman-teman. Nah, itu adalah sifat tercela, begitu ya. Jadi itu tidak boleh kita tiru, tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, dari 4 yang telah Ibu contohkan dan telah Ibu paparkan, bagaimana sih cara menghindarinya? Oke, untuk berfoya-foya, cara menghindarinya yaitu berbelanja sesuai kebutuhan, ya. Jangan berlebih-lebihan. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kemudian selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita mempunyai HP Android, kita akan tidak kita akan terhindar dari sifat foya-foya dan tidak mau FOMO dan tidak mau ketinggalan tren. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita mempunyai Android, kita harus bersyukur. Kemudian dengan rajin bersedekah. Dengan rajin bersedekah ini kita akan merealize atau menyadari bahwa di luaran sana masih banyak yang tidak mempunyai, atau misalkan masih banyak yang belum memiliki kecukupan dalam hidup. Jadi kita akan lebih bersyukur, dengan bersedekah kita akan lebih bersyukur dan tidak akan berfoya-foya, begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghindari riya dan sum'ah. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Jadi kita beribadah itu untuk siapa? Begitu. Jadi kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Kita meluruskan niat dengan ibadah lillahi ta'ala. Kita ibadah dengan Allah ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Jadi kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya ya. Jadi kita itu hanya hamba Allah dan beribadah hanya kepada Allah, begitu. Kemudian berbanyak juga bersyukur. Nah, ini intinya, berbanyak dengan bersyukur. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghindari sifat takabur? Nah, barang siapa yang terkena sifat ujub, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Nah, loh, kita kan semua pasti punya aib ya, pasti punya kekurangan dari diri sendiri. Jadi kita jangan memikirkan kelebihan diri sendiri saja, tapi kita harus memikirkan aib kita, nasib kita, atau kekurangan diri kita. Begitu. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sifat takabur atau ujub atau sombong. Yang terakhir, cara menghindari sifat hasad. Dengan menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Jadi dengan tawadu kita akan terhindar dari sifat hasad atau sifat iri dengki ya. Jadi kita harus memperbanyak atau menjaga sifat rendah hati. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Yang pertama yaitu dengan menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Jadi kita tuh harus tawadu supaya terhindar dari sifat hasad, sifat iri dengki. Kemudian yang kedua dengan saling membantu orang lain. Kemudian dengan mempererat tali silaturahmi. Dengan tali silaturahmi yang bagus, yang erat, kita akan terhindar dari sifat iri dengki kita, dan kita akan ikut berbahagia ketika tetangga kita atau saudara-saudara kita mendapatkan berita yang bahagia. Begitu ya, itu adalah cara menghindari. Nah, sebelumnya nih teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai materi tersebut atau mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Oke, tidak ada ya, berarti semua sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan mengenai foya-foya, riya, sum'ah, dan hasad. Takabur juga ya. Oke, berarti materi sudah selesai. Alhamdulillah, rangkaian materi dari 1 sampai akhir juga sudah selesai. Untuk selanjutnya Ibu mau memberi tugas untuk kalian, yaitu seperti yang Ibu sampaikan di tujuan pembelajaran, yaitu kalian harus membuat quote dan mempublikasikannya kepada media sosial di Instagram ya. Nanti kalian tag Instagram Ibu, nanti Ibu akan masukkan ke nilai-nilai kalian. Baik, untuk pembelajaran Ibu mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih kepada yang telah berpartisipasi dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pembelajaran pada kali ini.
Ibu cukupkan sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.